Globalisasi atau Papili 2025. Nah teman-teman, hari ini aku nggak sendiri tentunya, bareng kakak-kakak di sini. Pasti kalian udah penasaran banget. Hari ini kita ngomongin tentang salah satu PK yang paling baru, tetapi sangat relevan ya kak, di dunia globalisasi ini, yaitu PK Transnational Business Law. Di sini aku sama Kak Naura dan Kak Yasi, perwakilan dari Hima dan juga mahasiswa berprestasi. Mungkin boleh Kak diperkenalkan dulu. Halo semuanya, perkenalin nama aku Naura Rika Ahmad. Aku di Hima Transbis menjabat sebagai sekretaris. Oke, silakan Kak Yasi. Halo semuanya, nama aku Saresi, biasa dipanggil Yesi. Aku di Hima Transbis menjabat sebagai Head of Academic Activities. Oke, teman-teman, aku kayak belum memperkenalkan diri ya. Hari ini aku menjadi host Papili Podcast 2025. Perkenalkan, aku Haila yang akan ngobrol-ngobrol bareng kakak-kakak yang super fun ini. Oke, kayaknya teman-teman udah nggak sabar untuk dengerin obrolan kita tentang PK ini. Soalnya banyak banget teman-teman yang masih belum tahu nih PK-nya mau apa, atau masih bingung antara dua PK. Mungkin transnational business menjadi consideration yang baik ya kak. Oke. Pertama-tama, hal yang paling basic ditanya, transbis itu belajar tentang apa sih kak? Jadi sebenarnya kita di PKTBL ini kita tuh mengkaji aktivitas negara dalam bekerja sama di ekonomi internasional, perdagangan internasional. Kita juga mengkaji bagaimana implementasinya nih di transaksi bisnis transnasional oleh para pelaku usaha. Mungkin dari sisi sendiri gimana tambahin? Terus kita juga mengkaji antara isu-isu terkini, terus kasus-kasus, misalnya ada sengketa-sengketa antar MNC atau antar negara yang berhubungan tentang transnational business. Nanti kita kaji tuh gimana keputusan hakim atau arbitratornya. Berarti studi kasus ya? Oh iya. Berarti ini deh, jadi kita dengan global dan antar negara. Salah satu mitos yang mungkin nggak hanya aku doang ya teman-teman pasti pernah dengar juga, yaitu apakah PK ini hanya untuk teman-teman yang sudah fasih berbahasa Inggris? Enggak sih. Mitos ya berarti. Itu mitos 100% mitos. Jadi teman-teman yang mungkin Inggrisnya harus diasah lagi, itu cocok ya Kak untuk masuk sini? PK Transbis open for all. Open for all, Yeah. inklusif ya Very teman-teman inclusive. berarti. Nah kalau ini kan tadi udah ngomongin tentang gimana belajarnya, tapi hard skills apa sih Kak yang diasah benar-benar di dalam PK ini itu? Yang pertama pasti baca kasus ya, karena kita kan sering banget belajar tentang kasus, terus keputusan hakim. Baru yang kedua tuh baca kontrak, baca perjanjian. Jadi kita sering banget dikasih contoh-contoh yang kita analisis bareng-bareng. Jadi nggak hanya kasus-kasus yang gede, tapi kasus-kasus private sector juga. Iya. Berarti itu ini banget loh Kak. Kalau misalnya teman-teman yang nanti mau intern atau kerja itu berarti banyak diasah di sini. Sangat relevan sih menurut aku karena kemampuan kita untuk analisis kasus itu kan penting banget ya. Dan kalau kalian masuk ke PK Transbis itu salah satu yang tentunya bakal diasah, yang bakal penting lah untuk kalian ke depannya. Nanti kalau kalian masuk dunia kerja itu nggak bakal kaget gitu misalnya. Iya sih. Benar banget sih, aku setuju. Karena kalau misalnya kita di kelas kan nggak takut salah gitu, karena kita juga belajar. Jadi kalau kita udah di dunia pekerjaan malah kita jadi takut salah kan. Jadi mending kita latih Salah dulu ya di sini. ya. Kalau benar-benar berkolaborasi dengan teman-teman ya. Oh ya, ngomongin teman-teman nih. Kalau misalnya kalau the ecosystem di PK ini itu seperti apa Kak? Teman-temannya apakah ambis-ambis? Soalnya kan ambis. Pas tadi kayak mungkin ini ambis-ambis ya. Atau malah kayak very chill, very good environment. Kakak gimana? Jujur karena kayak tadi pembukaannya kita PKN sangat amat baru sebenarnya kan. Jadi memang di angkatan aku pun kita tuh masih sedikit, belum terlalu banyak. But kalau ngomongin masalah ambis, I think it's good. Karena memang harus ada yang memacu kita untuk berdiskusikan. Jadi teman-temannya itu sangat beragam. Tapi kalau misalnya untuk kayak ambis jadi dia kayak nggak mau belajar bareng teman-teman itu enggak sih, karena kita aja kayak mendekati UTS, UAS itu kita sering kayak bagi-bagi catatan, kita kayak belajar bareng, ya kan? Berarti supportive banget ya environment-nya buat sangat tumbuh. Ya. Soalnya kan kadang ada beberapa teman-teman yang kayak, kalau aku sendiri gimana, nanti nggak ada temennya. Berarti kalau di sini benar-benar ya kalau butuh bantuan pasti akan ada yang membantu. Iya. Ngomongin bantuan, kita juga ngomongin dosen dong. Udah mau tahu. Nah, aku dengar dosennya itu dari mancanegara. Apakah betul? Bener banget. Bener. Karena kita kan
sangat dekat kan sama dunia pekerjaan, misalnya bahas tentang arbitrase nih, nanti diundang tuh arbitrator dari asing buat kayak kasih kuliah ke kita gimana sih dari pengacara-pengacara atau arbitrator asing nangani kasus di lapangan tuh gimana, biar kita juga udah tahu sendiri. Berarti banyak banget chance buat teman-teman yang pengen one on one ya Pak sama dosen-dosen dari luar negeri dan juga a lot of professional ya bisa dibilang di sini kayak. Tapi nggak cuma kelas kan Kak, mungkin apakah PK ini menyediakan workshop atau pada tiba-tiba dosen-dosennya ada yang nawarin mau ini mau itu ada nggak Kak biasanya? Banyak banget sih. Kita tuh terakhir kemarin ya, kita waktu lagi libur nih, sambil lagi libur biasanya udah langsung hilang gitu kan. Kalau kita tuh kemarin ditawarin untuk workshop ya tentang commercial arbitration 101. Dan speaker yang dibawa pun maksudnya nggak yang kaleng-kaleng gitu kan. Maksudnya langsung kayak dari profesor waktu kita Dari University of Birmingham. Birmingham. Ya. Wow, itu Dan kita sekali. juga ada asisten profesor dari Macau. Itu 2 hari ya, full kita belajar dari mereka langsung kayak di real life commercial arbitration itu gimana gitu. Itu Apakah dosennya ke sini. dosennya kesini? Langsung. Jadi bukan di sini doang ya teman-teman, yang teman-teman pasti suka dengar banyak Zoom-nya atau tapi ternyata ada dosen-dosen dari luar negeri yang kesini. Itu berarti nanti hanya teman-teman dari PK ini atau kayak dicampur sama teman-teman dari luar Kak, biasa ke workshop kayak gitu? Kalau workshop tuh biasanya kita memang terbuka untuk umum, tapi memang dosennya biasanya pertama kali tuh memperkenalkan ke kita dulu kayak ini kita bakal ada workshop nih atau kayak kita bakal ada seminar nih. Jadi kayak ada inside job-nya. Oh iya. Oh itu eksklusif banget Eksklusif ya Kak, gitu. Berarti teman-teman yang kayak gak hanya mencari pengetahuan lewat buku, tetapi juga tentang workshop ataupun dosen-dosen dari luar negeri ya Kak, berarti kayak gak hanya learning English skill tapi communicating skills juga ya, soalnya kan kita sehari-hari perlu berbincang ya. Kalau misalnya semester aku kan pasti teman-teman masih apa ya arah aku mau kemana, mau ngambil apa untuk karir sendiri Kak. Kakak di sini kan sudah ingin say goodbye ke fakultas ini ya. Kalau dari sudah memasuki Transbis, sudah mempelajari berbagai macam mata kuliah di Transbis ini, career path yang mau dipilih kalau kakak sendiri apa? Kalau dari Transbis sendiri kan kita paling dekat sama private sector ya. Jadi paling antara dari corporate lawyer atau arbitrator sih yang paling dekat sama Transbis itu. Kalau boleh dijelasin Kak ke teman-teman yang di sana, arbitration itu ngapain sih? Arbitrator itu kerjaannya apa sih? Oke, jadi arbitrase ini pada umumnya itu kayak sama aja kayak pengadilan gitu. Jadi kayak ada yang lawyernya, ada juga kliennya, dan juga ada hakimnya. Tapi kalau di arbitrase itu namanya arbitrator, dia berperan seperti acting as the hakim yang di situ. Tapi dia tuh arbitrator, kita nggak harus jadi hakim, dia bisa jadi dosen, bisa dari profesional. Jadi arbitrator tuh benar-benar tahu deh sama kasusnya tuh kayak apa. Jadi nanti ada lawyernya dan juga ada kliennya. Terus kayak lebih fleksibel aja lah daripada hakim. Jadi arbitrase itu juga sering disebut sebagai alternative dispute mechanism. Jadi itu dia di luar dari pengadilan. Jadi dia lebih fleksibel lah, nggak terlalu panjang gitunya. Biasanya kalau pengadilan kan harus pengadilannya dulu, terus lapor berkasnya dulu, lama kan. Jadi arbitrase itu kenapa lebih gampang atau lebih sering lah dipilih sama corporate itu karena pertama dia lebih fleksibel dan kedua tuh lebih cepat daripada pengadilan. Jadi sebenarnya jadi arbitrator tuh sangat menjual lah di Money-wise, ya. Dan jujur fun fact-nya dosen Transbis itu juga banyak yang arbitrator juga. Jadi mungkin menurut aku ini potensi untuk kalian yang kayak masih mikir kayak nanti kedepannya mau gimana nih, kayak Transbis is a good answer gitu. Terus banyak juga kadang dosen-dosen tuh suka ngasih link untuk magang. Oh iya. Ya, Oh. kita kebetulan di PK Transbis ini banyak banget mitranya. Jadi kayak gak bakal pusing kita mau kayak gimana kedepannya karena dosen-dosennya pun pasti akan selalu ngebantuin kayak kita mau nyari new experience di mana gitu. Berarti kayak one on one ke dosennya ini. Oh ya. Very intensif ya Kak. Yep. Berarti teman-teman yang pernah dengar dosennya nggak perhatian, dosennya gimana berarti mitos. Gak benar. Super mitos. Jadi teman-teman yang pengen banyak berdiskusi ya Kak, mungkin dengan dosen-dosen tentang masa depan kalian atau gimana,
Transbis is a very good Very good transition. answer, yes. Kalau misalnya kakak sendiri, kadang-kadang dari saya sih, apa momen dimana kayak kakak sendiri kayak, oh ini the right PK untuk aku gitu. Aku dulu di semester 3. Semester 3. Oh, kayak aku dong. Iya, kayak kamu. Oh my god. Enggak, kalau nggak salah ya. Kalau seingat aku tuh aku waktu itu milih studi kasus transbis. Itu aku sangat amat baru dan aku di situ memang jujur aku lagi bingung, aku nggak tahu aku mau masuk PK mana karena aku ngerasa kayak aku belum nemu jawaban yang pasti gitu kan. Jadi udah akhirnya aku waktu masuk studi kasus transbis itu aku bener-bener kayak wow, kayaknya ini jawaban yang selama ini aku cari-cari gitu deh. Karena kan kasus-kasus yang mereka kasih juga aku waktu itu sempat kaget sih, sempat yang kayak aduh bisa nggak ya satu semester kayak gini terus. Karena waktu studi kasus tuh memang setiap hari kerjanya adalah kita ngebedah kasus. Kayak kita bisa presentasi sendiri ke depan, bisa bareng sama teman-teman. Terus ada satu momen dimana itu yang kayak terakhir kayak mendekati kita udah mau UAS, itu kita selama semester itu kita milih satu kasus yang benar-benar pengen kita dalamin dan nanti di akhir kita presentasiin ke depan kayak ke jajaran dosen. Iya, jadi terus waktu itu aku kayak oh aku udah milih satu kasus. Wah, dan aku di depan bener-bener kayak ada kali 15-20 menitan aku bener-bener ditanya-tanya. Iya, bener-bener kayak aku udah kayak aduh aku mau duduk sebenarnya kayak gitu. Tapi justru aku duduk aku langsung kayak wah ini bener-bener pilihan yang paling tepat. Karena bener-bener yang kayak dosennya memastikan gitu kayak apakah kasus yang kamu pilih itu bener-bener kamu nguasain atau enggak gitu kayak. Dan mereka pun bukan yang kayak apa ya kata-kata sampai kayak dosen yang ngebantai gitu kan yang kayak gak ngasih insight apa-apa setelah itu enggak banget. Jadi mereka setelah kita presentasi mereka tunjukin kayak kamu tuh kurangnya di sini gitu, mungkin kamu cari deh lebih dalam ke kasus ini terus aku dari situ langsung kayak aku mau ngecek deh matkul di PK Transbis itu apa. Dan ternyata setelah aku cek wah menurut aku ini punya potensi gede untuk nanti aku kerja di future. Itu sih momen yang paling bikin aku yakin kalau misalnya Transbis is the right choice gitu. Berarti dari pengalaman yang cukup Iya, traumatis iya. jadi kayak oh ini Mungkin orang adalah cukup serem gitu. iya Tapi itu oke. sangat serem sih kak, bukan cukup serem, itu sangat serem. Tapi itu yang bikin kayak that one movement yang kayak oh ini Itu yang bikin aku yakin. berarti teman-teman gak usah sampai dibantai dulu. Iya. Gak usah sampai dibantai dulu, ini udah ada ceritanya dan teman-teman harus take notes ya pastinya kak. Kalau kayak sih sendiri apa momen yang kayak oh this is the PK gitu. Aku ngelihat ada PK-nya aja. Kayak kan yang lain namanya pakai bahasa Indonesia, terus dia transnational business law-nya apa pakai bahasa Inggris sendiri, terus kayak oh tertarik, terus dikasih tahu matkulnya apa, terus kayak ada juga kating-kating yang bilang oh fleksibel nih PK-nya, terus habis itu belajaran yang hal-hal yang benar baru gitu, jadi kayak kasusnya nggak kasus-kasus tahun lalu yang bosan gitu. Jadi kayak oh ini seru nih kayaknya, jadi kayak aku coba ambil waktunya dan ternyata cocok. Matkul-matkulnya apa aja sih kak? Wah, banyak banget ya. Matkul favorit kakak deh. Favorit aku. Iya. Aku ada satu matkul dua Dua, oke, boleh. Yang pertama hukum transnasional bisnis, of course. Terus yang kedua penanaman modal internasional. Wow. Iya, wow. Karena benar-benar menurut aku itu eye opening experience penanaman modal internasional. Kasusnya dibawa juga yang up to date. Tadi kata Yesi bilang, kayak mungkin aja kayak setiap ganti semester tuh ganti kasus gitu. Dan aku senangnya adalah selalu bisa ngasih perspektif baru. Kayak kita bisa nih dikasih lihat dari perspektif, misalnya waktu itu aku sampai dibawain dosen ekonomi. Kayak berarti dari perspektif ekonomi itu gimana? Iya. Terus juga dibawain praktisi atau kayak profesor dari luar negeri yang memang udah benar-benar hands on experience-nya. Itu sih. Jadi matkul favorit aku. Itu kayak bukan kayak matkul nggak sih? Iya. Kayak aku dengernya, aku jujur aku baru pertama kali denger ada matkul itu dan kayak oh berarti itu very future oriented ya matkulnya. Kalau kayak sih sendiri? Kalau aku agak unik, karena pas pertama kali aku tahu ini ya matkul transbis aku agak bingung. Aku kira itu matkulnya HI, itu namanya hukum maritim. Jadi di situ kita belajar tentang pelayaran. Jadi kalau di hukum internasional ada juga namanya hukum laut. Tapi kalau di hukum transbisnya kita bahas hukum maritim kayak gimana sih keselamatan pelayaran, terus bagaimana kita pengangkutan kapal itu gimana. Jadi walaupun aku bingung ini matkulnya apa, tapi seru aja gitu buat dipelajarin. Ternyata banyak banget matkul-matkul yang kayak oh mungkin teman-teman di luar sana juga belum pernah mendengar ya, dan sounds very intriguing. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih kak, ada sih pengalaman berkesan atau apa ya momen-momen yang lucu yang sampai sekarang
teringat banget, boleh dengan teman-teman transfis atau mungkin dosen-dosen atau dosen panggilan dari luar, ada nggak Kak? Oke, kalau dari aku banyak sih sebenarnya momennya. Yang paling seru itu tentunya kalau misalnya didatengin dosen dari luar. Karena menurut aku, wah itu sangat bisa ngebandingin gimana bedanya apply hukum di Indonesia dan hukum dari luar gitu kan. Itu bener-bener experience yang oke banget menurut aku. Terus palingan paniknya waktu mau UTS dan UAS sih. Karena jujur materinya kan memang banyak ya kan, banyak dan baru, dan itu lagi balik lagi karena kita banyak ambil kasus, kita harus bisa ngelesain kasus-kasus landmark case. Jadi kayak wah kalau deket-deket mau tes UAS tuh grup kita langsung kayak rame banget, kita langsung kayak bagi catatan matkul ini dong, matkul ini kayak gak ngerti yang ini. Kayak kadang kita karena kita dikit, kita selalu dapet kelas kecil. Jadi bener-bener kayak sebelum mulai UTS satu ini kita kayak bergerombol di pojokan, kita belajar gitu kan. Terus nanti dosennya datang yang kayak panik gitu. Itu kan memorable experience aku sih. Iya, Jadi bonding banget ya Kak? Iya. Karena kita dikit. Berapa deh Kak? Kita sekitaran 16. Nggak nyampe 20. Iya, nggak nyampe 20. Tapi itu yang bikin Itu yang bikin seru ya. Tadi kayaknya kemis deh Kak, Kakak mau jadi apa nanti Kak? Aku sebenarnya transfis kan nawarin banyak banget ya. Iya. Jadi aku pun belum mutusin sekarang. Tapi Karena kan gampang choice-nya gitu kan. Iya. Jadi aku kayak pelan-pelan pastiin mana yang ke depannya. Tapi matkulnya bener-bener mata kuliah itu nyediain banget ya untuk potensi kita ke depannya itu di mana sih. Berarti teman-teman gak usah takut ya Pak? Iya. Masih bingung ya masih apa? Pasti nanti diarahin ya? Oh iya. Iya sih yang udah ada pilihan dan aku belum ada pilihan. Tapi gak usah khawatir karena dosen-dosennya juga enak untuk diajak diskusi. Kayak kita setelah selesai kelas tuh kita sering nyamperin kayak minta pendapat kayak kita enaknya ke depan gimana ya kayak gitu. Oh berarti personal talk gitu sama Iya. bukan ya? Iya. Oh baru kenal ya aku nih jujur kayak maksudnya apa ya, kita kan kadang-kadang kalau dosen kan mungkin karena aku experience kelas-kelas besar ya Iya. They got places to be lah. Iya, benar. Mungkin kalau misalnya Francis lebih one-to-one-nya enak. Itu kenapa kamu harus masuk transfis? Karena kelasnya kecil ya. Jujur aku tertarik banget guys, ini kecil ya. beneran loh guys ya. Itu diskusi pun kayak meter gitu udah selesai karena kelasnya kecil. Tapi Anak-anaknya dikit. itu justru yang bikin kayak experience-nya lebih apa ya, intens gak sih? Iya. Kayak ilmunya masuk banget berarti. Iya. Kalau UTS UASnya kan mungkin biar teman-teman kebayang nih. Kalau UTS UAS itu sebenarnya kita lebih ke studi kasus ya. Iya. Jadi kadang-kadang boleh open book. Jadi kita nggak terlalu panik lah, nggak usah Iya. hafalin banyak banget. Yang penting kita udah dapat materinya, punya catatannya, dan udah terbiasa kan kalau di kelas juga udah terbiasa kita menganalisis kasus. Jadi pas udah UTS kayak udah terbiasa kayak kelas-kelas biasa aja. Oke, mungkin ini pesan terakhir ya Kak bagi teman-teman di luar sana dan bagi aku juga. Iya. Apa hal yang Kakak akan selalu bawa dari transfis ini nanti pas lulusnya? Banyak sih. Menurut aku memori sama teman-temannya of course. Dan menurut aku juga itu sih balik lagi ke yang kita bisa ngebedah kasus itu gimana. Karena menurut aku tuh sangat-sangat penting kan. Hard skills. Iya, hard skills itu yang Didapat pasti akan selalu banget. kita bawa sih sampai nanti. Kalau aku itu. Kalau aku sama sih, gimana kalau kita ngebaca kasus, ngebedah kontrak, kayak waktu itu kan aku pernah ikut Williams thesis itu commercial arbitration group, dimana kita harus acting as a lawyer, as the counsel for the claimant or respondent. Itu gimana kita ngebela si orang itu yang kayak udah tahu dia salah, tapi kita gimana ya, tapi kita harus profesional sebagai lawyernya, gimana buat ngebela supaya perusahaan kita ini benar. Dan pasti ada kontraknya kan, dan kalau kontraknya ada masalah jadi dispute nih. Nah karena itu juga apa yang dipelajari di transfis tuh kayak mirip banget, kayak sangat linear sama lomba aku kemarin tentang arbitrase. Jadi kayak ke bawah nih pernah dipelajarinya di kelas gitu, jadi kayak berguna banget gitu buat Sangat belajar. Nah udah get used to it juga ya. Iya. Jadi kita benar-benar gak shock sih bisa dibilang. Mungkin pertama-tama masuk iya. Iya, Orang iya. kan pasti akan selalu adaptasi ya. Dan we have to start somewhere. Iya, kan? we have to start Iya. somewhere too. Atau satu pesan terakhir buat teman-teman seorang aku Iya. yang masih aduh ini apa, ini ngapain, ini kemana? Aduh nggak silakan. Menurut aku PK Transfis is the right answer. It's challenging, it's fun, but it offers a new experience, a lot of experience and a lot of potential for the future. Itu sih pesan aku sekarang.
Jadi nggak usah ragu lagi. Gak usah ragu. Kalau kayak sih, Transvis is like a new opening for me, and also it's make me gain so much experience, not only for now, but for future also. And seru aja sih Transvis. Dan kalau kalian penasaran, nanti ada matkul wajib juga, matkul hukum arbitrase sama hukum perdagangan internasional. Itu sebenarnya kayak the opening for Transvis, matkulnya Transvis tapi dijadiin matkul wajib. Jadi coba aja di situ. Atau kayak kalau penasaran seberapa banyak seminar dan workshop yang bisa Transvis kasih ke kalian bisa ngecek IG-nya Transvis. boleh tuh Kak di-mention. Wah, apa ya di sana? Keywordnya Transvis Iya, FA ya. Transnational Business FA. Oke, baik teman-teman, itu adalah pesan-pesan terakhir yang sayangnya akan menutup sesi episode kita pada hari ini. Terima kasih Karena, terima kasih. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya bisa, kalau misalnya melihat mereka di turun gedung 2 atau turun gedung 3 bisa aku mau nanya. Selalu open kan Kak? Oh, pasti dong. Yes, oke. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir di sini. Aku Haila izin menutup sesi episode sore ini bersama PK Transvis. See you in the next episode Papili 2025. Dadah teman-teman.